Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Oktober 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita diutus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 21 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Siapakah aku ini? Who am I? Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyanyikan lagu rohani atau mendengarkan syairnya, siapakah aku ini? Saya petik sebagian liriknya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudaraku, kita pasti menggelitik karena pernyataan lupa diri. Kita lupa siapa diri kita. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi saudaraku yang terkasih, kalau kita memperkenalkan diri kita, wah, lancar banget kita saudara. Kita sebutkan nama kita lengkap saudara, bahkan profesi kita saudara. Tapi kita lupa saudara, siapa diri kita sesungguhnya? Who am I? Sebagai orang-orang Kristen Katolik saudara, setiap ikut Ekaristi kita akan ditutup setelah berkat sapaan Romo kepada kita sekalian, pergilah karena kita diutus. Saya ulangi saudara, pergilah karena kita diutus. Inilah identitas kita sesungguhnya saudara, bahwa kita semua adalah utusan-utusan Tuhan Yesus. Kita semua adalah duta-duta kerajaan sorga. Seperti halnya Injil hari ini di mana Yesus mengutus 70 murid untuk pergi ke kota-kota dan desa-desa sekitarnya guna memberitakan pesan Injil. Di sini Yesus menggunakan perumpamaan anak domba dan serigala untuk menggambarkan situasi yang akan mereka hadapi, akan kita hadapi sebagai misioner di lapangan, juga situasi kita saat ini. Saudaraku, mengikuti Yesus tidaklah mengenakan dan tidak nyaman saudara. Kita diutus bukan ke tempat zona-zona aman yang mana semuanya serba ada, atau ke tempat-tempat yang mendatangkan kenikmatan saudara. Tetapi saudara, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Kita diutus seperti anak domba. Ini saudara melambangkan ketidakberdayaan dan ketulusan para murid yang diutus saudara. Kita semua diutus dengan tugas mulia untuk menyebarkan ajaran dan pesan Injil. Namun kita sama seperti para murid yang diutus, tidak memiliki kekuatan atau perlindungan fisik yang cukup untuk melawan bahaya. Ini menunjukkan ketergantungan diri kita pada perlindungan dan bimbingan Tuhan yang mengutus kita. Dan dikatakan lagi saudara tentang serigala. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Serigala melambangkan ancaman dan bahaya yang akan dihadapi di dalam misi kita, saudara. Serigala di sini bisa diartikan sebagai musuh atau orang-orang jahat yang akan mencoba menghalangi pekerjaan kita atau bahkan membahayakan kita secara fisik. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin mengingatkan kepada para murid, kepada kita semua tentang tantangan yang akan kita hadapi dalam melayaninya saudara, dalam menjalani misi-misinya. Namun dia juga menegaskan bahwa dia
akan menyertainya dan melindungi kita semua. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa dalam melayani Tuhan, kita seringkali akan menghadapi kesulitan dan bahaya, saudara. Tetapi dengan kesetiaan kepada Tuhan dan ketergantungan diri kita, ketergantungan hidup kita kepadanya, kita akan mampu melalui semua tantangan-tantangan tersebut. Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian yang adalah utusan-utusan Tuhan Yesus sebagai duta-duta kerajaan sorga, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, saudara, kesetiaan dan kepatuhan. Sebagai orang Kristen yang diutus adalah contoh kesetiaan dan ketaatan terhadap panggilan Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Kesetiaan dan kepatuhan. Kita siap untuk pergi dan melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita, meskipun kita tahu bahwa itu akan ada resikonya. Ini mengajarkan kita pentingnya kesetiaan dan ketaatan dalam mengikuti panggilan Tuhan, bahkan ketika situasi sesulit apapun. Yang kedua, saudara, akan ada bahaya dalam perutusan. Kita diingatkan bahwa akan ada resikonya. Pernyataan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sadar akan potensi bahaya dan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan Kristen kita, saudara. Meskipun kita berada dalam perlindungan Allah, ingat saudara, meskipun kita dalam perlindungan Allah, itu tidak berarti kita terhindar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus bijak dan berhati-hati, tetapi tetap bersedia menghadapi resiko dan kesulitan dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, perlu pengorbanan. Anak domba seringkali digunakan dalam korban di zaman Perjanjian Lama. Pernyataan ini juga menggambarkan pengorbanan yang mungkin diperlukan dalam melayani Tuhan. Pengikut Kristus dapat diharapkan untuk mengorbankan kenyamanan, keamanan, dan kepentingan pribadi demi misi Tuhan. Yang keempat, saudara, keberanian dan kepercayaan. Meskipun saudaraku yang terkasih, anak domba lemah, mereka harus memiliki keberanian dan kepercayaan kepada pemimpin mereka, kepada siapa yang diutus. Demikian pula kita harus memiliki keberanian dan kepercayaan kepada Yesus sebagai pemimpin dan pengutus kita, saudara. Keberanian dan kepercayaan ini memungkinkan kita semua untuk menjalani panggilannya dengan tekad dan semangat yang kuat. Karena itu, melalui renungan ini, saudaraku yang terkasih, kita dapat mendapatkan inspirasi untuk hidup dengan lebih berani, setia, dan bergantung pada Allah dalam melayaninya. Meskipun saudaraku kita tahu bahwa kita akan menghadapi tantangan, saudara, dalam perjalanan hidup kita ini sebagai pengikut Kristus. Tetapi percayalah, Dia yang mengutus kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang mengutus kita selalu bersama kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meyakinkan identitas diri kita sebagai utusan Allah, sebagai duta-duta kerajaan sorga. Dengan meyakini penuh, iman kita pun mau serahkan semua penyelenggaraan hidup kita ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dengan mau selalu setia, taat, dan mau selalu mendengar suaranya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kita ini adalah utusan-utusan Allah. Kita ini adalah duta-duta kerajaan sorga. Maka setialah pada panggilan yang kita terima. Dalam kasih Kristus Tuhan kita yang bersama Bapa selalu menyertai kita semua
dan berkat bimbingan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani putusan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.